Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Angkatan 4 tahun 2025, perkenalkan, nama saya Ahmad Siswanto, mengajar di MTS Mu'alimin Mu'alimat Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2025 dengan nomor NIM 25010911312. Pada kesempatan hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di MTS Mu'alimin Mu'alimat Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang di kelas 7 mata pelajaran fikih dengan materi sholat Jumat. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai, Pak Ses ingin mengecek kehadirannya, ya. Apakah hari ini ada yang sakit? Ada. Siapa saja yang sakit? Khairul Bintang sama Sinten? Diva Alfariza. Baik. Saya cek satu persatu, silakan yang hadir mengucapkan hadir ya. Aska Puji Saputra, Azwan Alfi Muhammada, Chandra Ahmadin, Khairul Bintang sakit nggih? David Abdurrahman, alhamdulillah. Jadi yang tidak masuk ada dua, siapa? Khairul Bintang sama Diva Alfariza. Baik, sebelum kita mulai, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila pada diri kita semua, mari kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas maju ke depan. Silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembahasan pada siang hari ini,
Pak Sis ingin bertanya kepada kalian semua. Nggih. Siapa yang minggu lalu melaksanakan sholat Jumat di masjid? Nggih. Coba yang berangkat sebelum azan. Yang berangkat sesudah azan? Iya. Baik, selanjutnya Pak Sis mau tanya, apa yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur? Coba dijawab. Yang pertama, yang kedua, iya, bagus. Kalau sholat Jumat itu didahului 2 khutbah dan sholat Jumat itu 2 rakaat, sedangkan sholat zuhur 4 rakaat. Itu yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Nggih. Baik, sebelum ke pelajaran, Pak Sis ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan materi hari ini, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama bisa dilihat di layar, yaitu menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan tepat. Nggih, yang pertama. Yang kedua, menyebutkan hukum sholat Jumat disertai dalil nakli. Dalil nakli itu berarti dalil yang berasal dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, sampean harus tahu itu mana yang syarat wajib, mana yang syarat sah. Nanti dijelaskan. Kemudian yang nomor 4, mengidentifikasi sunnah sholat Jumat. Nah, apa saja yang disunahkan ketika hari Jumat. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan cinta sesama dalam pembelajaran. Sholat Jumat itu kan harus disiplin, ya. Nah, kalau nggak tepat waktu ya telat, nggak bisa mengikuti Jumatan, nanti sholatnya jadi sholat zuhur, ya, kalau telat nanti. Baik. Pak Sis ingin ngecek ini apakah sudah fokus semua ataukah belum, ya. Nah, nanti kalau Pak Sis bilang tepuk 1, coba tepuk 2, tepuk 3. Nah, kalau Pak Sis hanya bilang angkanya, misalkan 3 berarti tanpa tepuk, atau 1 berarti tanpa tepuk. Nah, ini untuk mengecek apakah sampean sudah fokus ataukah masih pikirannya ke sana kemari, ya. Baik, mari kita mulai, ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, 3. Hampir. Tepuk 2, tepuk 1, 1. Ada 2 yang kurang bagus, ya. Coba. Kalau tepuk pramuka, tepuk pramuka. Oke. Nah, coba saya cek ada tepuk apa lagi, ya. Iya, tepuk semangat. Oke. Coba sekali lagi tepuk semangat, nggih. Semangat, ya. Ayo kita ulang, tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya sudah fokus dalam pembelajaran. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Silahkan diamati dan dicermati sehingga nanti bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Bahkan hari Jumat sering disebut dengan hari besarnya umat Islam. Jadi hari besar umat Islam sebenarnya tidak hanya setahun 2 kali, melainkan bahkan setiap pekan, yakni pada hari Jumat.
Hari Jumat juga sering disebut dengan Sayyidul Ayyam atau tuannya hari. Apa sih istimewanya hari Jumat sehingga disebut tuannya hari? Keistimewaan hari Jumat itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada Kahfi Day atau hari membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua juga yang namanya sunnah berkaitan sholat Jumat. Apa saja itu? Pertama, mandi. Ya, mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat atau mandi di pagi hari diniatkan untuk nanti melaksanakan sholat Jumat. Kemudian pakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi yang tentunya tidak mengandung alkohol, potong kuku, menyegerakan menuju masjid. Kemudian jika setelah sampai di masjid melaksanakan tahiyatul masjid, sembari menunggu khutbah dimulai, maka sebaiknya kita membaca Al-Quran atau memperbanyak doa atau sholawat. Nah, itulah tadi tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bagaimana dengan wanita? Apakah hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan pahala dari sholat Jumat? Bolehkah wanita ikut sholat Jumat? Tentu saja boleh. Ya, Ibnu Mudzir dalam kitab Al-Ijma' mengatakan, mereka para ulama sepakat jika ada wanita yang menghadiri Jumatan bersama imam, kemudian dia sholat bersama imam, maka itu sudah sah baginya. Artinya dia tidak perlu mengulang untuk sholat zuhur. Namun perlu diketahui bahwa untuk seorang perempuan lebih afdalnya sholat zuhur di rumah. Kemudian ada hal-hal yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita sedang sakit, yakni yang dikhawatirkan dapat menularkan atau sakitnya itu menghalangi kita menuju ke masjid. Kemudian ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau angin topan, atau juga dalam perjalanan atau musafir. Maka ketiga orang yang dalam keadaan ini diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Nah, itulah tadi tentang berbagai hal berkaitan dengan sholat Jumat. Semoga semakin kita paham, kita semakin mendapat banyak barokahnya. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang ketentuan dari khutbah Jumat. Jangan lewatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video pembelajaran yang menjelaskan mengenai pengertian dan hukum sholat Jumat, kemudian syarat wajibnya dan syarat sah serta kesunahan-kesunahan yang ada di sholat Jumat. Baik, ini ada materi di hadapan kalian. Tadi di video sudah dijelaskan bahwa sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah 2 khutbah. Khutbahnya ada 2 pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya apa? Fardu ain. Kalau fardu ain itu berarti wajibnya itu untuk setiap orang Islam, beda dengan fardu kifayah. Nek fardu kifayah kan satu orang melakukan, yang lain sudah gugur kewajiban. Kalau fardu ain diwajibkan pada setiap orang. Maka ketika orang itu meninggalkan sholat Jumat, maka hukumnya adalah dosa besar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, berarti sing gak beriman iki gak gelem salat Jumat, nggih. Idza nudiya lis-sholati, kalau panggilan untuk salat itu sudah dikumandangkan, ya, miyaumil jum'ati pada hari Jumat, kalau sudah dikumandangkan, apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Yang harus kita lakukan adalah fas'au ila dzikrillahi. Kita harus cepat-cepat untuk ingat kepada Allah, siap-siap berangkat sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi
kalian, lebih baik daripada dagang kalau waktunya Jumatan ya, Jumatan nggih, zalikum khairul lakum. Itulah yang lebih baik. Kok ngantuk ya? Lebih baik langsung siap-siap ya daripada nanti ketiduran nggak sampai sholat Jumat ya. Syarat apa ini? Syarat wajib. Nah, syarat wajibnya yang pertama apa? Islam, berarti orang kafir tidak wajib ya. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh itu kalau laki-laki itu umur 15 nggih. Ditandai umur 15 tahun nggih. Kalau perempuan itu biasanya umur 9 tahun sudah baligh nggih. Atau baligh itu ditandai dengan keluarnya air mani ya. Keluarnya air mani, air yang warnanya putih dan kental, itu namanya air mani. Keluarnya air mani dari jalan depan itu berarti dia sudah baligh. Kemudian yang nomor 4 apa? Sehat nggih. Berarti kalau tidak sehat nggih, contohnya pas virus corona kemarin ya, itu kan bisa berdampak menularkan ya. Akhirnya apa? Ada yang tidak ada Jumatan ya nggih. Atau apa, Jumatannya di ganggang ya, diberi jarak ya. Kemudian laki-laki, yang wajib itu laki-laki. Untuk perempuan ini hukumnya boleh ya, hukumnya boleh kalau tidak menimbulkan fitnah nggih. Kalau menimbulkan fitnah, misalkan auratnya pakai baju melepet nggih, lebih baik sholat di rumah nggih. Ini biasanya orang-orang yang sudah tua ya, yang sholat. Untuk yang masih muda, nah, lebih baik sholat di rumah biar tidak menimbulkan fitnah, apalagi muda dan cantik. Nah, kemudian yang nomor 6, syarat wajibnya sholat Jumat adalah penduduk tetap, nah, atau orang yang bermukim, bukan orang musafir nggih. Musafir itu tidak wajib Jumatan nggih, dengan catatan berangkatnya sebelum sholat subuh nggih. Tapi sama bepergian berangkatnya sebelum subuh itu tidak wajib Jumatan nggih. Itu syarat wajibnya sholat Jumat. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima laki-laki, yang keenam penduduk tetap ya. Kemudian nah ini syarat sah, beda loh ya. Syarat wajib itu syarat yang mewajibkan untuk Jumatan. Kalau syarat sah itu syarat yang menjadikan Jumatan itu menjadi sah. Satu, syarat sahnya apa? Nggih. 2, 3, yang keempat nggih, dikerjakan setelah 2 khutbah. Dan ini yang membedakan nggih, dikerjakan setelah 2 khutbah ini adalah yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Nah, selanjutnya nggih, ini ada lembar kerja peserta didik ya. Di sini kalian semua disuruh untuk mengamati gambar ini. Di sini ada permasalahan ya di gambar ini. Kalian bisa lihat untuk yang nomor 1. Gambar apa itu? Di situ ada gambarnya orang-orang perempuan yang sedang sholat Jumat. Yang wajib siapa? Laki-laki. Nah, silakan nanti didiskusikan didiskusikan, kemudian tulis hasil diskusinya. Kalau sudah nanti dipresentasikan ke depan. Nah, berarti yang ditanyakan di situ tentang bagaimana hukum perempuan yang sholat Jumat. Nah, nanti dijelaskan
di situ. Kemudian yang kedua, nah ini ada gambar lagi, ada kasus, nggih. Itu ada orang yang sholat Jumat, nggih, melaksanakan ibadah sholat Jumat, sedangkan di lain tempat ternyata ada orang yang apa itu? Ada orang yang jual beli. Nah, waktunya sholat ternyata dia enak-enak jual beli enak-enak, dagang itu ramai sekali ya. Nah, seperti yang sama lihat. Nah, ini permasalahannya apa? Bagaimana ini hukumnya orang yang meninggalkan sholat Jumat? Nah, nanti didiskusikan dengan teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ada gambar lagi. Nah, apa ini kira-kira? Masalah apa yang ada di sini? Ada orang yang sholat Jumat sendirian. Nah, ada orang yang sholat Jumat sendirian. Nah, nanti silakan ditanggapi ya, didiskusikan bagaimana hukumnya sholat Jumat sendirian. Tadi sudah dijelaskan ya di video tadi. Nah, baik, Bapak akan membagikan tugas. Nanti sebelum itu silakan dibagi sebanyak 6 kelompok. Oke, silakan. Kita berhitung dulu ya. Yang nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, kelompok 3 kelompok 3, dan seterusnya ya. Coba kita berhitung 1, kembali lagi 1, 5, 6 ya, kemudian ini 2, berapa? 5. Iya. Silakan kelompok 1 di sebelah sini, 2, kemudian 3, 4, 5 dan 6. Oke, silakan berkumpul ke kelompoknya. Tadi sudah berhitung ya. Kelompok yang mengatakan 1 silakan berkumpul di sini, 2 di sini, 3, kemudian 4, 5 dan 6. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Silakan LKPD yang sudah Bapak berikan silakan diamati ya. Kemudian tulis tanggapan kalian di LKPD tersebut, dan setelah itu nanti Bapak ingin ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya hasil dari tanggapan yang sudah kalian tulis. Baik, silakan dimulai. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Yeah. Baik, kalau begitu sekarang waktunya untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, untuk yang pertama Pak Sis persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan gambar yang nomor 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, jadi menurut kelompok kami,
hukum meninggalkan sholat Jumat itu seperti yang tercantum dalam gambar nomor 2, itu hukumnya adalah haram. Karena apa? Karena orang yang tidak memiliki udzur syar'i, maka dia itu wajib melakukan sholat Jumat. Nah, hukum syar'i itu ada 6, yaitu Islam, balik, berakal, laki-laki, sehat, penduduk tetap atau bermukim. Lah, sedangkan orang yang berdagang di situ adalah orang yang telah memenuhi semua kriteria ini, maka dia itu dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Akhirnya tiba pada kelompok yang terakhir ya, kelompok 6. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan tadi. Ya, silakan. Silakan dipresentasikan gambar yang nomor 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok berpendapat pada gambar yang telah diamati nomor 1 bahwasanya mayoritas ulama bahwasanya sholat duhur di rumah lebih utama bagi seorang wanita. Karena namun jika ia sholat Jumat di masjid dengan menjaga adab aurat, tidak menimbulkan fitnah, maka dibolehkan. Jadi hukum sholat Jumat bagi wanita tidak wajib, boleh dikerjakan dan sah. Jika dikerjakan tidak perlu sholat duhur dan sudah sah sholat Jumatnya. Sholat duhur tetap menjadi kewajiban jika tidak ikut sholat Jumat untuk wanita. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok ke-6. Ya, itulah tadi hasil dari presentasi teman-teman kalian semuanya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Dimana di situ ada 3 kasus. Yang pertama adalah kasus ada orang perempuan sholat Jumat ya. Nah, di sini hukum sholat Jumat bagi perempuan itu tidak wajib, boleh dikerjakan dan sah hukumnya ya. Nah, jika dikerjakan sholat Jumatnya, maka perempuan itu tadi sudah tidak perlu lagi untuk melakukan sholat zuhur, cukup sholat Jumat itu saja. Nah, bila tidak Jumatan berarti dia tetap kewajiban untuk melakukan sholat zuhur ya, jika tidak Jumatan. Untuk perempuan itu boleh Jumatan ya, tapi apa? Tapi dia tidak boleh menimbulkan fitnah ya. Kadang ada yang Jumatan berhias berlebihan biar dilihat orang laki-laki ya, apalagi orangnya cantik, itu malah bukan malah nambah ketaatan kepada Allah, malah nambah kemaksiatan. Kalau menimbulkan fitnah maka lebih baik sholat di rumah. Okay. Kemudian gambar yang kedua itu ada gambarnya orang yang melaksanakan Jumatan, kemudian di lain tempat ternyata banyak orang yang masih belum berangkat ke masjid itu, belum. Ada yang masih jualan itu ya, sudah waktunya Jumatan tapi malah enak-enak jual beli di pasar. Nah, orang kalau tidak ada uzur syar'i meninggalkan Jumatan itu dosanya dosa besar ya. Tadi sudah diterangkan ya. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, idzanu diali sholati mi yaumil jum'ah, apabila telah dikumandangkan seruan untuk sholat pada hari Jumat, perintahnya Allah apa? Fas'au, kita disuruh untuk cepat-cepat ila zikrillah, untuk cepat-cepat persiapan mengingat Allah ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu yang lebih baik, bukan terus
diteruskan berdagangnya, bukan diteruskan bermainnya. Nggih, kalau sudah azan ya langsung pergi Jumatan. Nggih. Kemudian gambar yang nomor 3, nggih. Gambar yang nomor 3 itu ada orang yang sholat Jumat sendirian, ya. Ada yang orang sholat Jumat sendirian. Nah, ini bagaimana itu? Ada masalah seperti itu. Nah, salah satu syarat sah sholat Jumat adalah dilaksanakan secara berjamaah. Itu syarat sahnya. Berarti tidak berjamaah sholat Jumatnya tidak sah. Pun itu yang terkait dengan sholat Jumat. Ya, perhatikan semuanya anak-anak. Sampailah kita di penghujung kegiatan belajar mengajar kita. Yang perlu diperhatikan bagi kalian semua, kalian harus bisa membedakan ya, mana itu syarat wajib sholat Jumat dan mana itu syarat sah sholat Jumat. Tadi sudah dijelaskan, okay? Syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah apa? Islam, okay? Yang kafir, okay? Non Islam tidak wajib. Kemudian yang kedua apa? Baligh, ini biasanya ditandai dengan keluarnya air mani. Kemudian yang nomor 3 berakal. Nomor 3 berakal, berarti orang gila itu tidak wajib Jumatan. Kok enak Pak? Sampean mau jadi orang gila? Nah, enggak mau kan? Jadi harus bersyukur diberi akal yang sehat. Kemudian yang nomor 4 syarat wajibnya Jumatan adalah apa? Sehat. Nomor 4 sehat. Jadi badannya kalau memang mengeluarkan penyakit yang menular, maka dia tidak wajib Jumatan. Soalnya kan ada itu ya penyakit yang bisa menular ya. Apalagi penyakit yang berbahaya. Kemudian yang nomor 5 laki-laki tadi sudah dijelaskan didiskusikan tadi, ada perempuan yang Jumatan ya. Nah, itu hukumnya boleh ya kalau tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang nomor 6 syarat wajib Jumatan adalah penduduk tetap atau bermukim. Artinya dia tidak sedang dalam bepergian. Dia bepergian, pokoknya bepergiannya berangkatnya sebelum subuh. Nah, itu apa? Tidak wajib Jumatan. Kemudian syarat sahnya Jumatan harus tahu juga. Yang pertama dilaksanakan di pemukiman penduduk ya. Yang nomor 2 dilaksanakan secara berjamaah. Tadi ada masalah tadi ya, sholat Jumatan sendiri itu tidak sah karena Jumatan harus dilaksanakan berjamaah. Kemudian yang nomor 3 syarat sahnya Jumatan dilaksanakan di waktu zuhur. Dan yang keempat dikerjakan apa? Setelah 2 khutbah. Ini adalah yang membedakan antara sholat zuhur dengan sholat Jumatan. Sholat Jumat, bahasa Jawanya itu biasanya Jumatan. Baik. Ini semoga menjadi penyemangat buat kalian semuanya karena sholat Jumat itu mendidik kita untuk belajar menjadi orang yang apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Karena nanti kalau jam 1:30 berangkat Jumatan, ada yang orang Jumatan 1:30 siang. Enggak ada. Jadi harus disiplin awal waktu berangkat. Kemudian sholat Jumat itu juga mengajarkan kita tentang persatuan antara umat Islam dan kerukunan. Baik, selanjutnya silahkan untuk menutup kegiatan belajar kita pada siang hari ini untuk dipimpin doa oleh ketua kelas. Silahkan maju ke depan. Semuanya tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa abisna fi
Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa qinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Baik, Bapak akhiri al-ilmu bila samarin, al-ilmu bila amalin, maaf keliru, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu ibarat seperti pohon tanpa buah. Maka ketika sudah dipelajari seperti ini, ayo belajar disiplin dan belajar untuk melatih kerukunan antar umat Islam dengan melaksanakan sholat Jumat. Okay. Ilmu tanpa praktek, ilmu tidak akan ngefek tanpa praktek. Baik, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.